Ada satu hal yang menarik tentang makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Kita memakannya tanpa banyak berpikir. Kita menikmati rasanya, membelinya di toko, atau memesannya di restoran. Semuanya terasa begitu biasa. Namun semakin dalam kita menelusuri sejarahnya, semakin banyak fakta aneh yang mulai terungkap. Beberapa makanan yang kita kenal ternyata pernah dianggap berbahaya. Beberapa minuman populer awalnya diciptakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Dan ada juga produk yang menyimpan kontroversi, misteri, hingga kisah-kisah yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Di balik kemasan yang kita lihat setiap hari, seringkali tersembunyi sejarah panjang yang melibatkan eksperimen, kepercayaan kuno, rahasia bisnis, bahkan sisi gelap yang jarang dibahas. Dan kisah yang akan kamu dengar hari ini adalah salah satu contohnya. Jadi sebelum kamu melihat produk ini dengan cara yang sama seperti biasanya, mari kita telusuri terlebih dahulu cerita menarik yang tersembunyi di baliknya. Coca-Cola. Minuman ini diminum oleh miliaran orang di seluruh dunia dan menjadi salah satu merek paling terkenal sepanjang sejarah. Namun, di balik rasa manisnya, Coca-Cola ternyata memiliki masa lalu yang cukup mengejutkan. Kisahnya dimulai pada tahun 1886, ketika seorang apoteker bernama John Stead Pemberson menciptakan minuman yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Menariknya, Coca-Cola awalnya bukan dibuat sebagai minuman ringan, melainkan sebagai obat yang dipercaya dapat membantu mengatasi kelelahan, sakit kepala, dan gangguan saraf. Dan inilah fakta yang paling mengejutkan. Formula awal Coca-Cola mengandung ekstrak daun koka, yaitu tanaman yang menjadi bahan dasar pembuatan kokain. Selain itu, minuman ini juga mengandung kafein dari kacang kola. Dari dua bahan inilah nama Coca-Cola berasal. Meski kandungan kokainnya sangat kecil, banyak orang tetap terkejut mengetahui bahwa minuman paling terkenal di dunia pernah mengandung bahan yang berkaitan dengan narkotika. Seiring berjalannya waktu, formula Coca-Cola diubah. Pada awal abad ke-20, kandungan kokain aktif dihapus dari produknya. Namun hingga sekarang, Coca-Cola masih menggunakan daun koka yang telah diproses khusus sehingga tidak lagi mengandung zat narkotika. Bukan hanya sejarahnya yang menarik, Coca-Cola juga terkenal karena resep rahasianya. Selama puluhan tahun, perusahaan mengklaim bahwa formula minuman ini merupakan salah satu rahasia bisnis paling berharga di dunia. Bahkan ada cerita bahwa hanya beberapa orang yang mengetahui resep lengkapnya dan formula tersebut disimpan dalam brankas dengan keamanan tinggi. Karena begitu misterius, banyak orang percaya bahwa kerahasiaan resep ini sebenarnya juga menjadi bagian dari strategi pemasaran yang membuat Coca-Cola semakin terkenal. Selain itu, Coca-Cola juga sering menjadi pusat perdebatan kesehatan karena kandungan gulanya yang tinggi. Minuman ini kerap dikaitkan dengan obesitas dan diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini memunculkan berbagai teori konspirasi tentang pengaruh industri minuman terhadap penelitian dan opini publik mengenai kesehatan. Terlepas dari semua kontroversi dan teori yang beredar, satu hal yang pasti, Coca-Cola bukan sekadar minuman biasa. Di balik setiap botol dan kalengnya, tersimpan sejarah tentang obat-obatan, rahasia bisnis, strategi pemasaran, dan perdebatan kesehatan yang masih terus dibicarakan hingga hari ini. Saus tomat. Saat mendengar kata saus tomat, hampir semua orang langsung membayangkan saus merah manis yang biasa dimakan bersama kentang goreng, burger, atau ayam goreng. Tapi tahukah kamu, saus tomat yang kita kenal sekarang ternyata tidak selalu terbuat dari tomat. Bahkan selama ratusan tahun, saus tomat sama sekali tidak mengandung tomat. Kisahnya dimulai ratusan tahun lalu di Asia. Banyak sejarawan percaya bahwa nenek moyang saus tomat berasal dari saus fermentasi yang dibuat dari ikan dan garam. Saus ini dikenal dengan nama ketchup atau kecap. Ya, banyak ahli percaya bahwa kata kecap berasal dari kata kecap yang masih digunakan di Indonesia hingga sekarang. Namun kecap pada masa itu sangat berbeda dengan saus tomat modern. Warnanya tidak merah, rasanya tidak manis, dan aromanya sangat kuat karena dibuat melalui proses fermentasi ikan selama berbulan-bulan. Pada abad ke-17, para pedagang dan pelaut Inggris menemukan saus ini saat berlayar ke Asia. Mereka menyukai rasanya dan membawanya kembali ke Eropa. Masalahnya,
Bahan asli untuk membuat saus tersebut sulit ditemukan di Inggris. Karena itu, orang-orang mulai membuat versi mereka sendiri. Dan disinilah cerita menjadi semakin aneh. Karena tidak memiliki resep asli, mereka mulai bereksperimen dengan berbagai bahan. Ada saus yang dibuat dari jamur, tiram, kacang-kacangan, bahkan kenari. Saat itu, kata kecap sebenarnya digunakan untuk berbagai jenis saus gurih, bukan saus tomat seperti sekarang. Lalu muncul perubahan besar pada awal abad ke-19. Saat itu banyak orang di Eropa dan Amerika percaya bahwa tomat beracun, karena berasal dari keluarga tanaman yang sama dengan beberapa tanaman berbahaya. Akibatnya, banyak orang takut memakan tomat. Namun setelah para ilmuwan membuktikan bahwa tomat aman dikonsumsi, tomat mulai digunakan dalam berbagai resep saus. Yang lebih menarik lagi, pada tahun 1830-an, seorang dokter Amerika bernama John Cook Bennett mengklaim bahwa tomat memiliki banyak manfaat kesehatan. Karena itu, saus tomat mulai dipasarkan sebagai obat. Bahkan ada perusahaan yang menjual pil ekstrak tomat dan mengklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tentu saja sebagian besar klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun tanpa disadari, hal itu justru membuat saus tomat semakin populer. Kemudian pada akhir abad ke-19, sebuah perusahaan bernama Heinz mengubah sejarah saus tomat untuk selamanya. Saat banyak produsen menggunakan bahan pengawet yang berbahaya, Heinz memilih menggunakan tomat matang, cuka, gula, dan rempah-rempah untuk membuat produk yang lebih aman dan memiliki rasa yang konsisten. Produk mereka sukses besar. Perlahan-lahan saus tomat ala Heinz menjadi standar baru dan menggantikan berbagai jenis saus tomat lainnya. Dari sinilah lahir saus tomat modern yang kita kenal sekarang. Coklat. Saat mendengar kata coklat, kebanyakan orang langsung membayangkan makanan manis yang identik dengan hadiah, perayaan, dan kebahagiaan. Namun, di balik rasanya yang manis, sejarah coklat ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih gelap dan rumit daripada yang dibayangkan banyak orang. Perjalanan coklat dimulai ribuan tahun lalu di Amerika Tengah. Jauh sebelum dikenal oleh dunia, bangsa Maya dan Aztek menganggap kakao sebagai tanaman yang sangat berharga. Bagi mereka, kakao bukan sekadar makanan, tetapi bagian penting dari budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari. Yang menarik, coklat pada masa itu sangat berbeda dengan coklat yang kita makan sekarang. Tidak ada gula, tidak ada susu, dan rasanya tidak manis sama sekali. Biji kakao digiling, lalu dicampur dengan air dan berbagai rempah untuk membuat minuman yang pahit. Minuman ini sering digunakan dalam upacara keagamaan, pernikahan, dan berbagai ritual penting lainnya. Karena nilainya yang tinggi, biji kakao bahkan digunakan sebagai alat pembayaran. Sebelum ada uang seperti sekarang, orang bisa membeli barang menggunakan biji kakao. Semakin banyak kakao yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula status dan kekayaannya. Namun karena begitu berharganya kakao, muncul juga kasus pemalsuan. Beberapa orang mengosongkan isi biji kakao dan mengisinya dengan tanah agar terlihat seperti biji asli. Dengan kata lain, sejak ribuan tahun lalu sudah ada uang palsu yang terbuat dari kakao. Ketika bangsa Spanyol datang ke Amerika pada abad ke-16, mereka membawa kakao ke Eropa. Awalnya banyak orang tidak menyukai rasanya yang pahit. Namun semuanya berubah ketika gula ditambahkan. Coklat yang tadinya pahit, berubah menjadi minuman manis yang disukai banyak orang. Dalam waktu singkat, coklat menjadi simbol kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan dan orang kaya. Namun semakin populer coklat, semakin besar pula kebutuhan akan kakao. Untuk memenuhi permintaan tersebut, banyak perkebunan kakao pada masa kolonial bergantung pada tenaga kerja paksa dan perbudakan. Inilah salah satu bagian paling kelam dalam sejarah coklat. Bahkan hingga zaman modern, berbagai organisasi masih melaporkan adanya kasus pekerja anak di beberapa daerah penghasil kakao terbesar di dunia. Anak-anak terkadang harus bekerja dalam kondisi yang berat dan berbahaya untuk membantu produksi kakao. Meskipun banyak perusahaan besar telah berjanji memperbaiki kondisi tersebut, masalah ini masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Selain itu, coklat juga sering dikaitkan dengan berbagai perdebatan mengenai industri gula. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada masa lalu, ada upaya dari industri gula untuk mengalihkan perhatian publik
dari dampak konsumsi gula berlebihan terhadap kesehatan. Temuan ini memicu perdebatan panjang tentang bagaimana kepentingan bisnis dapat memengaruhi informasi yang diterima masyarakat. Meski begitu, tidak semua teori yang beredar memiliki bukti yang kuat, dan sebagian masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Yang jelas, sejarah coklat jauh lebih rumit daripada sekadar makanan manis yang kita nikmati setiap hari. Di balik setiap batang coklat, terdapat kisah tentang peradaban kuno, perdagangan dunia, kekuasaan, kekayaan, hingga berbagai masalah sosial yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi, selalu ingatlah bahwa sebungkus coklat kecil yang kita makan itu menyimpan sejarah ribuan tahun yang penuh misteri, kemewahan, dan juga sisi gelap yang jarang diketahui banyak orang. Siapa sangka, sesuatu yang terlihat sederhana dan kita temui setiap hari, ternyata memiliki sejarah yang begitu rumit. Di balik kemasan yang familiar, rasa yang sudah kita kenal, dan kebiasaan yang terasa biasa, seringkali tersembunyi kisah panjang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semakin kita menggali masa lalunya, semakin banyak fakta menarik, kontroversi, dan kejadian unik yang mulai terungkap. Dan mungkin, itulah yang membuat sejarah begitu menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik, misteri sejarah, dan kisah-kisah unik lainnya yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.